Kebocoran dan pencurian data merupakan salah satu kejahatan cyber. Kebocoran dan pencurian data adalah fenomena ketika data sensitif seperti data pribadi atau perusahaan bocor ke internet. Kalian ingat kan? Kita pasti sering diminta untuk melengkapi data diri kita ketika kita pertama kali mendaftar ke sebuah aplikasi. Biasanya, sebuah aplikasi ataupun lembaga itu akan meminta kita untuk mengisi data diri untuk menggunakan jasa mereka. Benar kan? Contohnya seperti Facebook, Dana, Gojek, ataupun lembaga seperti PLN. Aplikasi-aplikasi seperti contoh tersebut biasanya meminta kita untuk mengisi identitas seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, agama, ataupun nomor telepon, ataupun juga alamat email, dan juga data-data pribadi lainnya. Dan data-data tersebut akan disimpan ke database mereka, yang dimana orang-orang seperti kita ini tidak akan dapat mengakses data tersebut. Kenapa kebocoran dan pencurian data dikategorikan ke kejahatan cyber? Karena basis operasi kejahatan ini dilakukan di ruang cyber. Coba kita pikirkan, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang jahat, atau kita sebut saja hacker ataupun peretas, memiliki data diri kita? Tentunya, mereka akan gunakan data-data tersebut untuk melakukan tindakan kriminal kejahatan cyber yang lainnya. Salah satu contohnya adalah melakukan pinjaman online. Hacker akan meminjam sejumlah uang ke agen pinjaman online dengan menggunakan identitas kita. Ketika mereka sudah mendapatkan uang, mereka bisa kabur begitu saja. Mereka tidak akan menanggungnya karena data yang tersimpan, yang terrecord di agen pinjaman online adalah nama kita. Jadi, untuk melunasi utang tersebut, kitalah yang harus melunasinya. Bukankah itu merugikan? Tidak hanya itu, kebocoran data juga erat hubungannya dengan pembobolan data. Ketika data tidak sengaja terekspos ke internet ataupun situs yang tidak aman, maka peretas dapat mengakses informasi pribadi tersebut untuk melakukan pembobolan data. Dapat dilihat pada data berikut ini yang bersumber dari Databox. Ini adalah data jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia dari kuartal pertama 2020 hingga kuartal kedua 2022. Dapat kita lihat, bahkan dari kuartal pertama 2022, kebocoran akun mencapai 430 ribuan akun dan naik sebanyak 143% pada kuartal kedua yang sebanyak 1,4 juta kebocoran akun terjadi. Ini jumlah yang sangat banyak. Sebelum mencegahnya, kita harus tahu dulu apa penyebab kebocoran dan pencurian data itu dapat terjadi. Kehilangan perangkat fisik ini maksudnya adalah ketika perangkat smartphone ataupun laptop kita itu hilang ataupun dicuri. Ini adalah salah satu penyebab data rawan bocor. Seringkali orang terkecoh pada penyebab yang satu ini. Misalnya, ketika kita tidak berhati-hati, asal mengklik tautan tak dikenal ataupun spam tautan berbahaya yang berujung ke kebocoran data kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini dapat terjadi ketika sistem keamanan perangkat dan aplikasi begitu rentan, sehingga peretas dapat menyerangnya dan mengakses data-data yang ada di dalamnya. Lemahnya kredensial password yang dipasang pada suatu perangkat atau akun juga menjadi salah satu penyebab rawannya kebocoran data. Password yang mudah diprediksi akan dimanfaatkan oleh peretas untuk mencuri data penting yang ada di dalamnya. Selalu perbarui aplikasi atau software ketika ada patch baru yang tersedia. Ketika aplikasi atau software meminta kita untuk berganti pada patch yang baru, kita perlu melakukannya. Karena patch yang baru ini tidak hanya menawarkan fitur-fitur baru, tetapi juga peningkatan kualitas pada sistem keamanan aplikasi-aplikasi tersebut. Waspada jika menerima email dari sumber tidak diketahui dan jangan buka lampiran email atau tautan di dalamnya. Hati-hati ya ketika menerima email yang tidak jelas sumbernya, dan bahkan mungkin namanya ini begitu meyakinkan, tapi kita tetap harus berhati-hati. Ambil saja contoh pada kasus salah satu YouTuber Indonesia, Raditya Dika. Akun YouTube-nya pernah hilang sementara dan banyak video-video yang di dalamnya itu terhapus. Kenapa? Karena Raditya Dika pernah
menerima satu email yang begitu meyakinkan dan dia mengklik tautan di dalamnya. Ternyata itu adalah phishing. Gunakan autentifikasi 2 faktor. Selalu gunakan fitur ini ya. Autentifikasi 2 faktor maksudnya adalah keamanan lapis kedua di atas password atau PIN. Jadi, ketika kita telah memasukkan password atau PIN, kita akan diberikan kode yang akan dikirim melalui SMS ke nomor kita. Ini tidak hanya melalui SMS, tetapi juga bisa dilakukan melalui notifikasi push, atau notifikasi berbasis suara, atau opsi yang lainnya. Tetapi pada umumnya, biasanya ini melalui SMS ke nomor kita. Gunakan kombinasi password dan ganti secara berkala. Cobalah untuk menggunakan kombinasi pada password yang digunakan seperti huruf kapital, huruf kecil, ataupun tanda baca. Dan ganti secara berkala maksudnya adalah gantilah password itu mungkin secara berkala seperti 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tetapi kalau kita mudah lupa atau susah mengingat password, tulis pada secari kertas lalu masukkan dompet, karena biasanya dompet selalu kita bawa kemana-mana. Jangan sembarangan mengunggah data-data pribadi yang sensitif ke internet, baik media sosial ataupun ke orang lain. Ya, hindari mengunggah data-data yang kiranya sensitif ke media sosial atau bahkan mungkin ke orang yang kita kenal. Pokoknya, kalau data-data tersebut sangat sensitif dan orang lain tidak perlu mengetahuinya, sebaiknya jangan diunggah. Hindari aplikasi-aplikasi ilegal. Unduh saja aplikasi yang ada di Play Store dan juga App Store. Di dalamnya itu biasanya adalah aplikasi-aplikasi yang resmi. Jika tidak ada di 2 tempat tersebut, cobalah untuk install aplikasi melalui website resminya. Jangan pernah sekali-kali menginstal aplikasi melalui situs yang tidak resmi. Ingat ya, kebocoran dan pencurian data merupakan gerbang utama bagi peretas untuk melakukan pembobolan data, serta mencuri informasi sensitif yang lainnya. Jadi, tetaplah berhati-hati dan selalu waspada pada apa yang kita dapat di ruang cyber. Semoga kontennya bermanfaat, like dan subscribe, dan sampai jumpa!